Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Anjeli, mahasiswa Universitas Terbuka Padang dengan NIM 8562566868 Pokjarbawan. Saya Yesira Salim, NIM 85631036 dari Universitas Terbuka Pokjar Tigonagari. Sekarang kami akan melakukan praktikum IPA tentang pemantulan cahaya. Alat dan bahan yang digunakan yaitu cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, lampu senter, lilin, busur derajat, kertas HPS, layar tabir, dan kertas celah cahaya. uji coba yang pertama yaitu pada cermin datar. Langkah yang pertama yaitu nyalakan lampu senter dan arahkan cahaya menuju celah sehingga terbentuk satu berkas sinar lurus. Amati dengan baik jalan berkas cahaya sebelum mengenai cermin datar dan setelah dipantulkan. Selanjutnya, perhatikan arah datangnya sinar menuju cermin. Amati arah sinar setelah dipantulkan. Dari sini kita dapat menggambar jalannya berkas sinar sehingga terlihat sudut datang dan sudut pantulnya. Lalu kita akan mengukur sudut pandang dan sudut pantul. Jadi dari gambar tersebut menunjukkan bahwa kedua sudut tersebut sama besar sesuai dengan hukum pemantulan cahaya. Jadi dapat disimpulkan dari uji coba cermin datar yaitu yang pertama, cahaya merambat lurus dan akan dipantulkan ketika mengenai permukaan cermin datar. Yang kedua, hasil pengukuran menunjukkan bahwa sudut datang sama besar dengan sudut pantul sehingga hukum pemantulan cahaya terbukti. Yang ketiga, cermin datar membentuk bayangan dengan sifat-sifat yaitu yang pertama tegak, yang kedua sama besar dengan bedanya, yang ketiga maya atau tidak dapat ditangkap layar, keempat terbalik kiri dan kanan, kelima bayangan tempat berada di belakang cermin pada jarak yang sama dengan benda di depan cermin. Uji coba yang kedua yaitu pada cermin cembung. Langkah pertama, nyalakan lilin, lalu perhatikan baik-baik bagaimana cahaya dari lilin bergerak menuju permukaan cermin cembung. Amati pula arah cahaya setelah dipantulkan oleh cermin. Selanjutnya, amati bayangan lilin yang tampak pada cermin cembung. Dari pengamatan, bayangan lilin terlihat berada di belakang cermin. Meskipun sebenarnya tidak ada benda di sana, bayangan ini disebut dengan bayangan maya. Sifat-sifat yang ada pada bayangan yaitu pertama tegak, yang kedua maya artinya tidak dapat ditangkap pada layar, yang ketiga diperkecil dibandingkan ukuran benda aslinya, yang keempat bayangan tampak berada di belakang cermin. Jadi dapat disimpulkan bahwa bentuk cermin mempengaruhi cara cahaya dipantulkan dan menentukan sifat bayangan yang terlihat. Uji coba yang ketiga yaitu pada cermin cekung. Dapat dilihat dari tampilan, cermin cekung memantulkan cahaya menuju satu titik tertentu yang disebut dengan titik fokus. Sifat-sifat bayangan yang ada pada cermin cekung yaitu yang pertama nyata, karena dapat ditangkap layar, yang kedua terbalik, yang ketiga diperbesar atau diperkecil tergantung jarak lilin dari cermin. Lalu kita atur jarak lilin atau posisi layar hingga bayangan yang terbentuk pada layar tampak jelas dan tajam. Setelah itu, ukur jarak benda terhadap cermin dan jarak bayangan terhadap cermin. Dari percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa cermin cekung dapat menghasilkan bayangan nyata atau maya, terbalik atau tegak, dan diperbesar atau diperkecil tergantung posisi benda. Cermin cekung juga memiliki titik fokus yang dapat diamati melalui pemantulan cahaya. Itulah hasil praktikum kami pada video kali ini. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata, kami mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.